والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد حثنا المصنف رحمه الله أن نفعنا الله بالعلوم في الدارين. هذا عليك أيها الأخ بتقوية يقينك وتحسينه، فإن اليقين إذا تمكن من القلب واستولى عليه صار الغيب كأنه شهادة. ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب الشهادة الأشياء التي ندركها، وأما الغيب فهو ما غاب عنا. فلهذا أوصانا المصنف لأنه علينا بتقوية هذا اليقين. وما هو اليقين؟ ما هو هذا اليقين؟ قال عبارة عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه حتى يصير كالطود الشامخ. الإيمان هو التصديق بالقلب، فإذا قوي الإيمان ورسخ وثبت صار يقينا. قال الإمام الحداد: راح اليقين أعز مشروب لنا. ما ثمرة هذا اليقين؟ يكون الغيب كالشهادة. كل ما أخبرنا به ربنا عز وجل من المغيبات يكون كأننا رأيناها بالعين. ولهذا كان الأنبياء يقينهم كامل بالله عز وجل وبما جاء عن الله عز وجل، لا عندهم أدنى شك في ذلك. لهذا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نقوي يقيننا، وكذلك نربي هذا في أولادنا وفي طلبتنا حتى لا يأتيهم الشك، لأن الزمان زمان فتن، الفتن كثيرة، لكن من كان يقينه كامل لن يتأثر بهذه الفتن مهما كانت، لأن إيمانه قوي بالله عز وجل. حتى جاءت الفتن وحتى كثرت هو قوي. لكن لماذا كثير من المسلمين في هذا الزمان يضعفون؟ إذا فتنة موجودة ضعف، إذا خرج من بلاده بلاد إسلامية خرج إلى بلاد أخرى يضعف أمام هذه الأشياء. هذا بسبب اليقين عنده ناقص، بل الإيمان ناقص، الإيمان ناقص. فأول شيء الإيمان. فلهذا أوصانا قال عليك بتقوية اليقين حتى لا تتأثر بهذه الفتن. ولهذا من أراد أن يذهب إلى بلاد كفر نقول له لا تذهب أولا، هل أنت تستطيع أن تقاوم هذه الفتن التي أمامك؟ إن ربما يكون هذا من وساوس الشيطان، يأمره هيا اذهب إلى بلاد لأجل التعليم أو لأجل التجارة، ثم والعياذ بالله يرجع وقد فتن في دينه. وأي خير إذا ذهب دينك؟ أي خير؟ خلاص مهما لا ينفع شيء. أن الدين به النجاة، به السعادة في الدنيا والآخرة. لهذا نعمل بهذه الوصية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا ويقيننا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara hal yang sangat penting bagi kita, atau mungkin itu yang terpenting di dalam kehidupan kita, adalah kita menguatkan keyakinan kita. Yang dimaksud keyakinan ini adalah iman yang sudah menjadi kokoh. Iman itu adalah mempercayai
apapun yang datang dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang itu percaya dan menerima kepercayaan itu, dia dikatakan sebagai orang yang memiliki iman. Iman ini kalau kemudian kuat, kokoh, tidak bisa goyah dengan fitnah apapun, maka saat itu naik peringkat namanya yakin. Hal yang sangat penting dalam hidup kita ini adalah memperkuat yakin tersebut. Karena buah dari kuatnya keyakinan itu akan menyebabkan sesuatu yang gaib, yang tidak terjangkau oleh panca indera, menjadi sesuatu yang seperti tampak di hadapan kita. Banyak akidah-akidah yang bersifat gaib. Kita diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk meyakini hal-hal yang sifatnya gaib. Kita tidak pernah melihatnya seperti surga, neraka, dan yang lain-lain. Nah, itu kita tidak pernah memegangnya, tidak pernah melihatnya. Bagi orang yang imannya lemah, kadang-kadang dia akan ada keraguan dalam hatinya. Kadang-kadang muncul pikiran seperti itu. Nah, tapi bagi orang yang sudah yakin, tidak akan ada keraguan seperti itu. Kenapa? Sesuatu yang gaib bagi dia seolah-olah terlihat ada di depan mata. Contoh orang-orang yang memiliki keyakinan yang tidak bisa goyah sama sekali ini adalah para nabi, para rasul. Itu mereka seolah-olah melihat sesuatu yang gaib, atau mungkin mereka memang betul-betul melihatnya, sesuatu yang gaib ada di depan mereka. Lah kita hendaknya berusaha untuk memiliki keyakinan ini. Jadi iman yang ada dalam hati kita itu terus kita pupuk agar supaya menjadi kuat, tidak bisa digoyahkan oleh fitnah apapun, sehingga menjadi yakin. Kita perlu melatih iman kita, begitu juga putra-putri kita, begitu juga murid-murid kita bagi yang punya murid. Bagaimana keyakinan mereka itu menjadi kuat, khususnya di zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah, hal-hal yang berpotensi membuat orang itu keluar dari imannya, naudzubillah, menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Nah, itu akan terjadi ketika orang itu imannya lemah. Tapi orang itu jika imannya kuat, fitnah sebesar apapun dia tidak akan goyah sama sekali, seperti gunung yang berdiri kokoh. Angin berhembus sekuat apapun, ya gunung tetap tidak akan goyang. Begitu. Hendaknya kita memiliki iman seperti itu, sehingga apapun fitnah yang terjadi kita tidak goyah sama sekali. Zaman sekarang kebanyakan orang muslimin itu imannya ini yang lemah. Karena itu gampang sekali terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang terjadi, khususnya kalau dia tinggal di daerah yang mayoritas misalnya penduduknya orang-orang kafir gitu. Jadi nggak gampang hidup di daerah seperti itu. Orang yang imannya lemah, maka jangan macam-macam untuk tinggal ada di negara yang mayoritas kafir, daerah yang penduduknya mayoritas kafir, dengan alasan untuk belajar atau bekerja. Kenapa? Khawatirnya nanti karena dia tidak punya iman yang kuat, tidak punya keyakinan yang kokoh, nanti dia terpengaruh tanpa sadar, akhirnya balik ke daerah aslinya dalam keadaan sudah berubah, naudzubillah. Kan al-anbiya salawatullahi wa salamu alaihim wa khususan sayyidil al-mu'minin wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanuhum wa yaqinuhum kamilan billah azza wa jalla. Falamma ba'da bi'athatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'u ilayhi wafd من قريش إلى عمه أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام موجود عندهم وأرادوا من عمه أن يكفه كف ابن أخيه وقبلها عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء قال له أنت جئتنا بهذا الدين وهذا الدين نحن ما نريده وأنت جئتنا به لماذا جئت بهذا الدين هل كنت تريد مالا هل أنت بهذا تريد المال نحن سنجمع لك المال
ونعطيك المال من كل مكان حتى تكون أغنانا. هل أنت تقصد بهذا النساء؟ سنأتي ببناتنا ونزوجك أحسن نساءنا، سنزوجك إياه. هل أنت تريد الملك أو الشرف؟ سنجعلك ملكا علينا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا قصده. بعدين لما كلمه عمه أبو طالب قال له هذا أشرف القوم، جاءوا وقالوا كذا وكذا، وقال يا عماه هؤلاء لو وضعوا الشمس، هذه الشمس على يميني جاءوا بالشمس، هذا الشيء من يستطيع يأتي بالشمس، لكن لو جاءوا بالشمس على يميني والقمر على شمالي ما تركت هذا الأمر أبدا، ما يمكن أتركه. ليه؟ لأنه خلاص عرف أن هذا أمر حق بلا أدنى شك. ليس مثل الناس الآن، إذا واحد في شيء يتأثر إذا عرضت عليه الدنيا ولا عرض عليه شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، يبيع الدين حقه بعرض من الدنيا يسير. وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ما يخافون من شيء، يعرفون أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم من كل شيء، عندهم يقين، ما يخافون من ظالم ولا يخافون من رزقهم، يعرفون أن كل شيء مضمون وكل شيء بيد مولاهم سبحانه وتعالى. ولنا كما في كتاب الله عز وجل قصة النبي موسى والأمثلة كثيرة، لكن نذكر هذا باختصار. سيدنا موسى عليه السلام لما هرب من فرعون ومع قومه ووصل إلى عند البحر، وقف سيدنا موسى عند البحر مع أصحابه، بحر هذا أمامهم بحر، وفرعون وجنوده جاءوا خلفهم، وفرعون معه جند كثير جدا. ووصلوا فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، يعني خلاص هذا سيأتي فرعون يدركنا، أمامنا بحر وفرعون قادم، أين سنذهب الآن؟ بحر ممكن تدخل في البحر، معروف البحر، ولو كان واحد أحسن واحد يسبح البحر ما يستطيع في البحر، وهم مع أولادهم مع نسائهم. قالوا وفرعون خلفنا، لكن كان إيمان سيدنا موسى قوي بالله عز وجل، عنده يقين ثابت ما يتزعزع ولو في هذه المحنة، ولو في هذا البلاء. يعني لو واحد مثلنا ليش بيعمل هذا؟ لكن سيدنا موسى مباشرة حالا ماذا قال لأصحابه؟ قال لهم كلا، أنتم تقولون نحن مدركون، وهو يقول لهم كلا. لماذا كلا؟ إن معي ربي سيهدين. هذا ما يخافون من أي شيء، ما يخافون أبدا. لكن بعكس نحننا، هذا نشوف ضعف إيماننا بالله عز وجل. لهذا حثنا هذا على تقوية اليقين. ثم ذكر أسباب كيف يتقوى هذا اليقين، فقال منها أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته، أي التدبر في الآيات القرآنية. لما الإنسان يقرأ القرآن يقرأ بتدبر. قال ربنا عز وجل كتاب أنزلناه مبارك له، قال ليدبروا آياته. أما الواحد يقرأ القرآن يتفهم هذه المعاني، يتفهم آيات القرآن العزيز، حتى يرى عظمة الله ويرى قدرة الله عز وجل، وكيف هو سبحانه وتعالى يعني قدرته واسعة. لما الله عز وجل أخبر
ملك أخبر سيدتنا مريم أنها ستأتي بابن وهي غير متزوجة. من امرأة تأتي بابن وهي لم تتزوج؟ كيف تحمل امرأة بلا زوج؟ قالوا لها أن الله يبشرك ستأتي بابن. قالت أن يكون؟ كيف يكون ذلك؟ قالت ولم أكن بغية لم أكن، لست زانية وليس لي زوج. كيف؟ ماذا قالوا كذلك قال ربك هو علي هين، يعني سهل. امرأة تحمل بلا زوج سهل عند الله عز وجل. رجل فقير الله يغنيه في لمحة عين، هذا سهل جدا، يعني ليس صعب. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون. وكم من شخص وكم من إنسان الأطباء قد عجزوا عن علاجه، ذهب إلى مستشفى وإلى دكتور وإلى فوق الدكتور، دكاترة كبار أحسن مستشفيات، ذهب إلى هنا وإلى هنا وقالوا هذا ابنكم أو أبوكم أو أحد ليس له علاج. المفروض الطبيب ما يقول هكذا، يقول عندنا ليس له علاج، لكن ربنا يقدر. ما يقول ما في علاج خلاص، من قال لك؟ معنا رب يقول للشيء كن فيكون. فكم من شخص هكذا بعدين يذهبون به إلى أحد الصالحين، لكن هذا الرجل الصالح ليس مثل هؤلاء، ما يعرف أن رب عز وجل سبحانه وتعالى موجود وقادر على كل شيء. قال ربنا وما كان الله ليعجزه، ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ما شيء يعجزه، يقدر يفعل كل شيء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإذا به إلى أحد من الصالحين، لكن هذا الصالح يعرف ربه، فيدعو ربه يا رب هذا عبدك الفقير مريض، نسألك يا الله أن تشفيه فيبرأ. وقد عجز الأطباء والمستشفيات في العالم، وهذا الرجل خسر المال الكثير. لهذا هكذا نقوي إيماني. منها قال هذا أن نقرأ الآيات في القرآن بتدبر، وأن نشوف صفات الله عز وجل، فهذا يقوي اليقين بالله سبحانه وتعالى. ثم سيذكر شيئان آخران سنذكرها إن شاء الله. Seluruh para nabi, khususnya pemimpin para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, mereka adalah contoh nyata orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama sekali tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Baginda Nabi Muhammad SAW dulu, ketika awal diperintahkan untuk mendakwai kaumnya, yang mana mereka semuanya rata-rata adalah para penyembah berhala. Baginda Nabi sangat telaten di dalam berdakwahnya, mengajak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telaten, tidak takut apapun. Tidak takut ancaman mereka, tidak takut dengan kejahatan mereka, tidak takut apapun. Karena apa? Karena kuatnya keyakinan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika orang-orang Quraisy itu setelah melakukan ancaman, gangguan yang berbagai macam, tapi Nabi nggak goyah sama sekali. Akhirnya para tokoh Quraisy itu datang menemui paman baginda Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Mereka mewakili orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, engkau adalah pemimpin kami, orang yang kami tokohkan. Kami minta tolong, ini keponakan kamu ini mengajak kami untuk melakukan penyembahan kepada Allah saja, melarang kami untuk menyembah berhala, dan itu tidak kami inginkan. Segala upaya kami lakukan untuk menghentikan dakwah
keponakanmu, tapi tidak memberikan efek apapun. Karena itu kami sekarang datang memenuhi engkau. Tolong kasih tahu kepada keponakan kamu apa sebenarnya yang dia inginkan. Dengan dia mengajak kami meninggalkan penyembahan berhala, melarang-larang kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Sebenarnya dia ingin apa? Kami siap memenuhi keinginan-keinginannya. Apakah kepingin harta? Kalau memang yang diinginkan harta, kami semuanya akan patungan. Kumpulkan harta-harta kami sebanyak mungkin dan kami berikan kepada dia sehingga dia menjadi orang paling kaya se-Arab. Kalau memang dia menginginkan perempuan, kami akan menawarkan orang-orang yang tercantik di antara kami, sehingga dia memiliki istri yang paling cantik dibanding siapapun. Kalau dia menginginkan kekuasaan, kami siap menjadikan dia sebagai raja kami. Yang penting dia tidak mengusik kebiasaan kami, termasuk penyembahan kepada berhala. Silahkan, kami siap melakukan apapun keinginannya dia. Yang penting jangan mengusik kebiasaan kami. Akhirnya oleh Abu Thalib disampaikan, wahai keponakanku, para tokoh Quraisy datang kepadaku memberikan tawaran begini. Gimana menurut kamu? Mereka siap, mereka serius memberikan itu semuanya. Kamu ingin harta, ingin wanita, ingin jabatan, kekuasaan, mereka siap memberikan itu semuanya. Yang penting kamu jangan mengusik kebiasaan mereka. Jangan lagi dakwai mereka. Bagaimana baginda Nabi menyikapi tawaran seperti itu? Dan bayangkan jika tawaran seperti itu datang pada kita. Kira-kira kalau tawaran seperti itu datang pada kita, dibukakan koper abang KB, langsung berubah warna, mata kita berubah warna, semuanya berubah warna. Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena iman kita lemah, tidak mencapai level yakin. Tapi bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menjawab tawaran tersebut tidak pakai mikir sama sekali. Kenapa? Keyakinan yang ada dalam beliau langsung menjawab dan keluar melalui lisan mulia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai pamanku, jangankan hanya tawaran itu yang mereka berikan kepadaku, seandainya mereka berhasil menggendong matahari dan diberikan kepadaku ke tangan kananku, dan mereka berhasil mengambil rembulan diberikan ke tangan kiriku, seandainya itu pun mereka lakukan, dan tidak akan mungkin itu mereka sanggup melakukan, seandainya itu yang mereka lakukan, aku tidak akan goyah sama sekali dalam dakwah. Kenapa Nabi menjawab dengan jawaban yang begitu tegas, tidak pakai bimbang sedikit pun? Karena keyakinan yang ada dalam hati beliau ini pemimpin orang-orang mukmin, pemimpin para anbiya dan para rasul. Makanya tidak goyah sama sekali. Bandingkan dengan seandainya itu terjadi pada kita atau orang-orang yang ada di zaman sekarang. Digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman itu akan banyak orang-orang yang rela menjual agamanya dengan uang yang tidak seberapa. Siap dia mengorbankan agamanya, melakukan yang diharapkan oleh Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan uang yang sangat sepele. Ini gara-gara apa? Ya, keyakinannya gak ada, imannya lemah, belum mencapai level yakin. Para anbiya karena keyakinan mereka kuat, mereka sama sekali tidak goyah, tidak takut apapun, tidak takut ancaman, tidak takut kedoliman, tidak takut kefakiran. Sebagaimana contoh yang lain, bagaimana kuatnya keyakinan para anbiya, para rasul. Contoh banyak, semua nabi pasti memiliki contoh-contoh yang bisa kita paham dari situ betapa kuatnya iman dan keyakinan mereka. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa setelah Fir'aun itu jengkel kepada beliau karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Fir'aun untuk menghentikan dakwanya Nabi Musa itu tidak memberikan efek apapun. Akhirnya Fir'aun ini mengejar Nabi Musa bersama pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman pada beliau lari karena memang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mesir. Nah, mereka ketika lari kemudian sampai di pantai, di tepi laut, mereka kebingungan.
di depan laut, masuk ke laut ya tenggelam. Diem tok ya ketangkep Firaun bersama pasukannya. Maju mati, mundur mati. Diem ya mati. Kanan kiri tidak bisa sudah. Pasukan Firaun jumlahnya sangat besar. Akhirnya orang-orang yang merupakan kaumnya Nabi Musa ini bingung sampai mereka mengatakan inna lamudrakun. Karena iman mereka tidak seperti imannya Nabi Musa. Mereka mengatakan, padahal mereka sudah beriman pada Allah, mereka mengatakan, waduh, ketangkep ini. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Dengan tegas dan tanpa ragu sedikit pun, tidak pakai mikir, Nabi Musa langsung menjawab. Kenapa? Iman yang ada dalam hatinya itu menjawab omongan mereka sehingga keluar kata-kata indah dari lisan Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak akan pernah. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Aku memiliki Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepadaku bagaimana caranya selamat dari Fir'aun. Lah dalam kondisi seperti itu, di saat setiap orang sudah buntu pikirannya, Nabi Musa sama sekali tidak bingung sama sekali, tenang. Kenapa? Keyakinan dalam hati terhadap kekuasaan Allah itu yang membuat beliau seperti itu. Nah, orang yang dikit-dikit takut, diancam begini takut, waduh ya apa ini? Kalau misalnya jaringan internet ini moro-moro diru dalam entek bersih, m-banking ya apa buka ini? Bingung, banyak orang bingung kayak gitu itu. Kok tidak penggawean nih? Kalau terus mundak terus ini gimana ini BBM ini? Kalau BBM naik nanti listrik mundak, PDAM mundak dan seterusnya. Bingung tak di sini? Nah, orang yang dikit-dikit takut, dikit-dikit bingung gelisah itu tanda imannya metel, tipis. Itu imannya tipis. Tidak ada level keyakinan itu sama sekali jauh dari level keyakinan. Lah, untuk menguatkan yakin, biar iman kita tidak metel seperti tidak bingungan, tidak gampang-gampang takut. Jadi bingung apapun yang terjadi tenang. Kenapa? Kita yakin punya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mampu segalanya. Lah, ini biar kita memiliki iman yang seperti itu ada usahanya. Yang pertama, untuk memiliki iman yang seperti itu, yang mencapai level yakin, sering-seringlah membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, khususnya ayat-ayat yang berbicara dan hadis-hadis yang berbicara tentang betapa luasnya kekuasaan Allah SWT, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berbicara tentang kekuasaan Allah, hadis-hadis yang berbicara tentang kekuasaan Allah itu direnungkan baik-baik. Betapa Allah mampu melakukan segalanya. Nah, karena memang Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita, tujuan utamanya untuk direnungkan, bukan hanya sekedar dibaca. Apalagi cuman ditulis di mushaf kemudian tidak pernah dibaca. Tidak. Tujuan utamanya diturunkan adalah liyadabbaru ayatih, agar mereka mau merenungkan makna dari ayat-ayatnya. Di antaranya misalnya ayat yang menceritakan betapa maha kuasanya Allah ketika malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira pada Sayyidah Maryam, bahwa Sayyidah Maryam yang waktu itu masih sangat muda diberi kabar gembira oleh malaikat, wahai Maryam, aku memberikan kabar gembira kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau akan segera hamil dan memiliki seorang putra. Sayyidah Maryam bingung, bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak, hamil dan memiliki anak? Aku tidak bersuami dan aku bukan wanita nakal. Aku bukan pelacur. Aku wanita baik-baik dan tidak punya suami. Bagaimana mungkin aku kemudian akan hamil dan memiliki seorang anak? Apa jawaban malaikat? Malaikat tadi mengatakan, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun. Begitulah. Itu yang dikatakan oleh Tuhanmu, bahwa engkau akan segera hamil dan memiliki anak. Huwa alayya hayyun. Allah mengatakan, hal seperti ini mudah sekali bagiku, ringan sekali bagiku. Kenapa? Allah itu melakukan apapun, sebesar apapun menurut kita, seberat apapun menurut kita, sesulit apapun menurut kita, semuanya bagi Allah tidak ada bedanya.
huwa alayya hayyin. Itu sangat sepele, sangat mudah. Jadi Allah melakukan hal seberat apapun, menciptakan seluruh jagat raya ini semudah mengucapkan kalimat kun dan secepat mengucapkan kalimat kun. Bukan berarti Allah butuh password kun, enggak. Jadi semudah mengucapkan kun dan secepat mengatakan kun. Mudah sekali, seberat apapun menurut ukuran manusia, bagi Allah tidak ada yang berat. Lah, ini hendaknya selalu kita tanamkan dalam hati ayat-ayat seperti ini. Jadi kalau kita misalnya mengalami kesulitan, tidak ada yang membantu kita, pergi ke sana ke sini nyari bantuan kok buntu semuanya, nggak ada yang bisa membantu karena terlalu berat misalnya masalah yang dialami. Udah ingat dalam hati kita, Allah berkata huwa alayya hayyin, ini mudah bagi Allah. Karena itu ya lapornya ke Allah, bukan buat status di update ini kesulitan siapa yang bisa, enggak, lapor ke Allah SWT. Dan ingat dalam hati, Allah yang selalu mengatakan huwa alayya hayyin. Apapun itu mudah. Anda punya hajat, keinginan tertentu yang menurut Anda berat, kalau dihitung-hitung kayaknya seperti mustahil, enggak usah. Ingat-ingat dalam hati Anda huwa alayya hayyin. Bagi Allah itu sangat mudah. Lah begitulah, punya masalah apapun, misalnya ada orang sakit, yang sakitnya parah, pergi ke rumah sakit sana sini nggak ada hasilnya, pergi ke rumah sakit yang terbaik, menemui dokter yang sudah profesor, yang sudah senior sekali, merupakan pakarnya dalam menangani penyakit tersebut. Mereka mengatakan ini penyakit ini sudah tidak ada harapan sembuh, tidak ada obatnya penyakit ini. Itu versi makhluk. Bagi Allah semuanya huwa alayya hayyin. Dan banyak cerita-cerita orang kata dokter, bahkan di rumah sakit yang terbaik sekalipun, mereka mengatakan tidak ada obatnya. Dan omongan seperti ini mestinya tidak pernah terucap dari seorang dokter. Jangan pernah mengatakan tidak ada obatnya. Mestinya katakan saya tidak tahu obatnya. Kami para dokter tidak mengetahui obat untuk penyakit ini. Mestinya begitu. Jangan mengatakan tidak ada obatnya. Yang menciptakan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan obat. Jadi intinya banyak orang-orang yang kata dokter sudah tidak ada harapan sembuh, ternyata datang ke orang soleh yang di hatinya selalu ingat Allah SWT, dikasih air didoakan sembuh. Banyak cerita-cerita kayak gitu. Nah ini tanda kekuasaan Allah SWT. Ini orang soleh itu bisa hanya membacakan doa ke air kemudian diminum sembuh, yaitu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah itu Maha mampu. Jadi walaupun makhluk semuanya mengatakan itu tidak mungkin, udah ingatlah Allah selalu mengatakan huwa alayya hayyin. Apapun itu sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. الله يهدينا بالهداية ويهدينا لما يحب ويرضاه ويرينا الحق حقا واتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرينا اجتنابه ويقوي إيماننا ويهدينا به سبحانه وتعالى وبما جاء به ويحفظنا وإياكم وأهلنا وآبائنا وأولادنا من الفتن ما ظهر من البطن. يفتح علينا فتح العارفين وفقهنا بالدين. جعلنا من العلماء العاملين الصالحين المصلحين قرة عين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. اكتب الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.